pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad. Jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia, setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi Hal Ehwal Agama, iaitu Datuk Dr. Jamil Khir Baharom. Dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia, maka dia sebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Arahmah.id, judulnya begini: ratusan ribu Muslim Malaysia murtad. Wow. Malaysia, arahmah.com. Aksi pemurtadan di Malaysia terus digencarkan dan sekarang berada pada titik yang semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu yang lalu yang dilansir oleh Malaysia Today. Menurut Mufti Perak Tan Sri Harussaini Zakaria, sekitar 200.000 Melayu Islam telah murtad, dan ini adalah jumlah Melayu yang murtad 3 tahun yang lalu. 200.000 orang murtad sekitar 3 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang ya sahabat ya? Kata An Wan Seng dari Persatuan Cina Muslim Malaysia. Beliau menyampaikan hal tersebut dalam sebuah forum yang bertajuk Islam Tergugat. Apa tindakan kita, yang diselenggarakan oleh organisasi pembela Islam Malaysia yang dihadiri sekitar 200 peserta dari 35 LSM Islam. An Wan Seng menegaskan bahwa Universitas Malaya pernah menjadi pusat penyebaran agama Kristen ketika beliau masih bekerja di sana pada tahun 1980-an. Petaling Jaya merupakan pusat gerakan Kristen yang giat mengeluarkan risalah Kristen berbahasa Melayu, termasuk juga penerbitan Injil dalam bahasa Melayu sebagai bagian dari program kristenisasi. Sebenarnya penerbitan kitab dalam berbagai bahasa itu bukan kristenisasi ya, supaya kita lebih mudah memahami. Jadi banyak orang salah tanggap. Makanya di Indonesia ini pernah ditolak Alkitab berbahasa Minang. Kenapa mereka ketakutan dan selalu kepanasan melihat Alkitab terjemahan? Alkitab terjemahan loh, kok ketakutan, kok kepanasan gitu. Padahal mereka sendiri yang berkata bahwa Alkitab terjemahan itu adalah kitab palsu. Mereka sendiri yang berkata bahwa Alkitab itu sudah diedit-edit. Kenapa terganggu? Kenapa kepanasan? Tunjukkan dong, konsekuen dong. Kalau memang kitab Anda sendiri yang memang jatuh dari langit, turun dari langit, dan kitab Anda yang paling suci, tunjukkan dong. Kan gitu seharusnya ya. Ngapain Anda mencampuri kitab orang lain dan mengurusi kitab orang lain? Itu sebenarnya yang menjadi sebuah dilema ya. Ada kepercayaan lain selalu mengurusi kitab orang lain. Kalau ada kitab terjemahan kepanasan, ada kitab terjemahan komplain, ada kitab terjemahan agama lain dianggap menista agamanya sendiri. Kan ini kacau sahabat pemikiran begini. Biarkan ada Alkitab terjemahan itu bukan kristenisasi. Loh, Anda juga bebas kan islamisasi? Bebas Anda islamisasi, bebas Anda berdakwah. Lah, kenapa agama lain nggak boleh? Gitu loh, adil dong seharusnya. Kalau Anda beragama itu seharusnya adil. Jangan egois. Kalau Anda berdakwah boleh, terus kalau agama lain mau berdakwah juga nggak boleh. Kan kacau. Tuduh kristenisasi, tuduh ini, tuduh itu. Kita lanjut sahabat. Kasus Melayu yang murtad lebih serius terjadi di wilayah Johor karena terdapat MCA di Singapura. MCA adalah Persatuan Kristen Melayu. Lah, kenapa emangnya kalau ada komunitas Persatuan Kristen? Anda juga kan ada Front Pembela Agama, Front Pembela Agama Islam, komunitas Islam. Kalau Anda sendiri membuat komunitas,
Kenapa agama lain nggak boleh? Terus kalau agama lain bikin komunitas, Anda tuduh kristenisasi, Anda tuduh penistaan. Janganlah egois beragama. Jangan egois. Kalau Anda bikin, ya orang lain juga bikin. Kenapa emangnya? Inilah yang terjadi juga di negeri kita. Mereka bebas olok-olok Alkitab, hina-hina agama lain, mencaci maki agama lain, bahkan penista agama disanjung disambut seperti Zakir Naik datang ke Indonesia. Nah, begitu ada agama lain yang ingin membahas kita, mereka ditangkap, dituduh penistaan agama. Itu kan namanya beragama itu egois. Menurut saya sih agama seperti itu, maaf nih ya, ini menurut saya tidak pantas dijadikan agama, tidak pantas untuk dipeluk. Kalau sebuah agama mengajarkan keegoisan, menurut saya sih begitu. Mendingan cari agama yang bertoleransi, yang menjunjung perdamaian dan kasih. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maka buku ini sebenarnya ingin merekam bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Ya, kita mengira bahwa kita tahu tentang tentang iklim kelahiran Al-Quran. Kita merasa tahu, ya. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Nah, jadi saya ingin meneliti bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat, ya. Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya, orang-orang yang menyembah berhala, ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala, ya. Kata-kata asnam, berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu, ya. Maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri, ya. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab, ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu.
Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiennya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audien Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang sedang kami lakukan bersama dengan Bank JDP di pedalaman Mentawai. Bapak Ibu, bawa dan doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan di sana, dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang alias mukalaf lewat pelayanan kita di pedalaman Mentawai, mereka bisa kembali kepada iman yang sebelumnya, yaitu mereka bisa kembali kepada Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Adonai Yeshua Mesias. Jadi kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung, yang sudah mensupport, dan yang sudah memberikan nasihat kepada saya bersama dengan Bang JDP. Nah, Bapak Ibu, saya juga berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maupun musibah, sakit penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, dan para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Ada sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz dari Malaysia mengungkapkan apa yang beliau dapatkan di lapangan, bahwa ada banyak sekali muslimah Malaysia murtad, percaya kepada Yesus alias meninggalkan Islam. Bapak Ibu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa melawan jamahan Tuhan. Ketika orang itu dilawat Tuhan, dijamah oleh Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan orang tersebut. Ya, tidak ada. Ketakutan tidak akan membuat orang takut datang kepada Tuhan. Ancaman, hinaan, makian, tetap kalau orang itu sudah dijamah oleh Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang bisa menghambat seseorang datang kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang bisa percaya kepada Yesus itu bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi orang yang bisa mengatakan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat, itu semua karena Roh Kudus. Bila Roh Kudus ada dalam hati orang itu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan orang itu untuk tidak mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat pengakuan daripada ustadz tersebut. Di Malaysia sudah banyak sekali hari-hari ini orang murtad datang kepada Yesus. Nah, tugas kita Bapak Ibu, beritakan Injil, bersaksi, ceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus, ya, tanpa perlu kita menghina, menjelek-jelekkan, mengolok-olok kepercayaan agama iman orang lain. Kita ceritakan siapa itu Yesus Kristus, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, dan bagaimana dia datang yang kedua kali nantinya. Karena ini yang disangkal oleh dunia. Dunia menyangkal kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangan yang kedua kali. Disamarkan oleh orang dunia. Makanya dunia membolak-balikkan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan dibolak-balikkan oleh orang dunia Bapak Ibu. Kematian Yesus mereka balikkan. Bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Kebangkitannya dibalikkan juga. Kedatangannya yang kedua kali untuk apa? Diputar balikkan juga oleh orang dunia Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan pernah jemu-jemu untuk bersaksi, jangan pernah jemu-jemu untuk memberitakan Injil. Tetap semangat memberitakan Injil. Nah, video yang kedua saudaraku, kita melihat bagaimana Prof. Munir, beliau dengan penuh hati-hati mengungkapkan data-data yang beliau dapatkan. Itu hati-hati sekali beliau menyampaikan Bapak Ibu, karena takut dianggap murtad. Dan banyak sekali orang yang mengatakan beliau ini murtad. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan haulal doroh, segala macam Bapak Ibu dituduhkan. Ada juga yang memfitnah beliau bahwa beliau itu adalah musuh dalam selimut, segala macam. Ya, saya merasakan, saya melihat, saya merenungkan Bapak Ibu, kenapa banyak orang ya, khususnya dari sana itu sangat anti dengan kritik. Dengan kritikan itu sangat anti sekali. Ini kenapa? Tapi sementara kita lihat mereka suka sekali mengkritik agama, kepercayaan iman orang lain. Ketika agamanya dikritik, mereka mencak-mencak, mereka marah, tidak terima. Nah, dan sering kita dengar, sering kita lihat ancaman demi ancaman yang dialami oleh mereka yang mengkritik. Ya, termasuk yang tadi, termasuk juga si Kumaila Bapak Ibu, hari-hari ini dia mengalami ancaman demi ancaman juga saudara, karena dia mengkritik ya agamanya, mengkritik imannya, mengkritik kitabnya saudaraku. Nah Bapak Ibu, tugas kita anak-anak Tuhan adalah tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan jangan jemu-jemu memberitakan Injil, jangan jemu-jemu bersaksi. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.